Selamat pagi, mari kita mengawali hari ini dengan mendengarkan firman Tuhan bersama dengan Pendeta Glenn Sakul, Gembala Jemaat Yongkwang, Makassar. Shalom, selamat pagi. Mari kita berdoa untuk meminta hikmat dari Roh Kudus Tuhan. Ya Allah kami yang di sorga, ketika kami mendengarkan firman-Mu di pagi ini, kiranya Roh Kudus Tuhan memberikan kami hikmat dan kuasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Renungan pagi 15 Maret 2021 dengan judul Kerendahan Hati. Ayat inti, tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Yakobus 4 ayat 6. Keterangan, engkau akan selamat hanya kalau dalam penyerahan dan penurutan yang sempurna engkau menghubungkan diri dengan Kristus. Kuk itu enak karena Kristuslah yang memikul beban berat. Sementara engkau mengangkat beban salib, itu akan menjadi ringan, dan salib itulah bagimu suatu perjanjian hidup yang kekal. Adalah hak istimewa setiap orang mengikut Kristus dengan sukacita, sambil berseru pada tiap-tiap langkah, kemurahan-Mu membuat aku besar. Tetapi kalau kita mau berjalan menuju sorga, kita mesti mengambil firman Allah sebagai buku pelajaran kita. Dalam perkataan yang diilhamkan, kita mesti membaca pelajaran-pelajaran kita itu setiap hari. Penghinaan terhadap manusia Kristus Yesus tidak dapat dimengerti pikiran manusia, tetapi keilahiannya dan eksistensinya sebelum dunia ini dijadikan tidaklah pernah dapat diragukan oleh orang-orang yang percaya kepada firman Allah. Rasul Paulus berbicara tentang pengantaran kita, anak Allah yang tunggal, yang di dalam keadaan kemuliaan adalah dalam rupa Allah, panglima segenap tentara sorga, dan ialah pula ketika dibungkusnya keilahiannya dengan kemanusiaan, mengambil atasnya rupa seorang hamba. Dalam persetujuan penjelmaannya menjadi manusia, Kristus menyatakan suatu kerendahan hati yang menjadi keheranan kepada makhluk-makhluk sorga. Penjelmaan menjadi manusia tidak akan berarti penghinaan kalau bukan oleh kenyataan keadaan Kristus yang begitu mulia sebelumnya. Kita mesti membukakan pengertian kita untuk menyadari bahwa Kristus mengesampingkan jubah kerajaannya, mahkota kerajaannya, kekuasaannya yang tinggi, lalu membungkus keilahiannya dengan kemanusiaan, agar ia dapat bertemu dengan manusia di mana ada dan membawa kepada keluarga manusia kuasa moral menjadi putra dan putri Allah. Untuk menebus manusia, Kristus menjadi penurut sampai kepada maut, bahkan mati di atas kayu salib. Kelemah lembutan dan kerendahan hati yang menjadi tabiat hidup Kristus akan dinyatakan di dalam hidup dan tabiat orang-orang yang hidup sama seperti Kristus telah hidup. Saudaraku yang kekasih, kita belajar dari teladan Kristus yang di dalam segala kemuliaan yang ada padanya, ia meninggalkan, ia merendahkan dirinya untuk menyelamatkan kita. Mari kita menghidupkan satu kehidupan kerendahan hati di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Allah kami yang di sorga, Tuhan pengasih dan Allah yang maha kuasa, untuk kehidupan yang Tuhan karuniakan bagi kami di pagi hari ini, kami bersyukur. Terima kasih karena berkat yang Tuhan karuniakan. Hari ini kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kami perlindungan, memberikan kami kekuatan dan kesehatan, dan hari ini kami aman di dalam perlindungan dan kasih Tuhan. Inilah doa kami bawa melalui nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kami telah berdoa. Amin.